Salam saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada hari ini kita berbicara ketetapan Tuhan untuk kesuksesan Yosua. Ketetapan Tuhan untuk kesuksesan Yosua terambil dari Yosua pasal yang pertama ayat yang 1 sampai 9 sebagai landasan firman Tuhan. Saya akan bacakan saja. Sesudah hamba Tuhan itu mati, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemana engkau pergi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, ketetapan untuk keberhasilan kesuksesan Yosua tidak begitu saja dia peroleh. Ya, kita boleh meneladani apa yang dilakukan Yosua. Yang pertama, kita boleh bahwa Yosua begitu taat akan perintah Tuhan. Kita boleh lihat Yosua 1 ayat yang kedua. Tuhan memerintahkan Yosua untuk pergi ke tanah bagi orang Israel. Dia tidak bersungut-sungut, saudara. Dia tidak memberontak. Dia tidak berat. Dia tidak merasa terbeban. Tapi dengan sukacita dan damai sejahtera, dia mau pergi sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya. Yang berikutnya, Yosua melakukan penguasaan daerah seperti yang Tuhan rincikan pada ayat yang kedua dan 4. Saya ulang lagi, Yosua melakukan penguasaan daerah seperti yang Tuhan rincikan tadi pada ayat yang kedua dan 4. Menguasai. Setelah dia pergi, dia kuasai daerah itu. Dia taat kepada perintah Tuhan. Ya. Sekalipun ancaman ada, lawan ada, tidak gampang. Jangan berpikir Yosua main jalan saja, tidak ada ancaman atau musuh di hadapannya. Ada, tapi dia tetap berjalan. Dia yakin bahwa ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Dan yang kedua, dia kuasai daerah itu karena Tuhan sudah berjanji. Dia yakin dengan janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia tidak akan pernah meleset. Ya, Tuhan tidak pernah bohong dengan janjinya, dan dia yakin walaupun sepertinya seolah-olah sekonyong-konyong itu tidak mampu dikuasai oleh Yosua. Ya, tidak mampu, tetapi
dengan kekuatan Tuhan tentu. Ya, berapa sih pasukan bangsa Israel pada saat itu? Tidak banyak. Ya, tidak banyak. Yosua hanya beberapa orang saja bisa mengintai dan melakukan penguasaan. Luar biasa. Jadi saudara, hari ini saya mau katakan, jadi anak Tuhan harus taat. Ya, harus taat dan tidak perlu takut. Takutlah kepada Tuhan, jangan takut akan masalahmu. Persoalanmu Tuhan akan selesaikan kalau jika engkau taat akan perintah Tuhan. Itu janji Tuhan. Ulangan 28, jelas. Jika engkau taat dan setia melakukan perintah Tuhan, berkat ini akan turun atas kamu. Bagi siapa? Bagi orang yang setia dan taat tentunya. Yosua memperhatikan ayat itu. Ya, karena perintah itu kan diberikan melalui Musa dari Tuhan tentunya. Dan itu dia pegang janji itu. Jika kita taat, Tuhan pasti menyertai dan memberkati. Yang berikutnya, janji Tuhan. Janji Tuhan. Janji Tuhan. Ya. Tanah ya, yang diinjak Yosua menjadi miliknya. Ini janji Tuhan. Tanah yang diinjak Yosua menjadi miliknya. Begitu yakin. Dia yakin Tuhan itu gak pernah bohong kok. Sehingga tanah ini injaknya adalah miliknya. Karena Tuhan sudah berjanji dan dia yakin, makanya dia berani. Ya, sekalipun pasti ya secara daging, secara fisik, secara logika dia menghadapi tantangan. Tapi dia yakin tanah yang diinjaknya pasti menjadi miliknya. Sehingga dia mau berangkat, dia berjalan, dia kuasai. Ya, tentunya ada pakai strategi, tidak konyol main jalan aja, enggak lah saudara. Ya ada strategi lah. Dia mengintai dulu ya. Dia persiapkan walaupun orangnya tidak mungkin banyak ya, tapi dia persiapkan. Ada strategi, ya. Terus ada penyertaan Tuhan. Nah ini, walaupun sedikit orang yang dibawa dia, tetapi penyertaan Tuhan ada dalam hidupnya. Dia yakin karena dia dari perjalanan Musa dari Mesir, ya, dia lihat penyertaan Tuhan, ya, sampai terbelahlah laut, ya, roti mana, ya, tiang awan, tiang api. Kan ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Coba saudara bayangkan berjalan di padang gurun, ya, air dari mana? Kalau bukan Tuhan yang sediakan air, saudara. Makanan dari mana kalau bukan Tuhan yang sediakan? Ya kita berpikir logis saja. Dari mana itu? Kalau bukan Tuhan, kan? Mau berburu apa di padang gurun? Ya, Tuhan sediakan makanan itu. Coba air mineral, air minum lah saya katakan. Berapa ribu galon, berapa ribu liter, ya. Coba bayangkan. Tapi Tuhan sediakan dan dia yakin penyertaan Tuhan ada dan dia nggak akan goyah dengan janji Tuhan. Dia yakin, wah iya dan amin. Ya, penyertaan Tuhan ini penting. Ya, kita orang Kristen kadang-kadang nggak yakin penyertaan Tuhan. Kadang-kadang, dan mungkin sering kali nggak yakin. Tapi Yosua kita belajar, dia yakin. Ya bukan nggak ada ancaman, jangan bilang nggak ada ancaman, ada. Ada kesulitan, penderitaan, ada. Anda bayangkan Musa berjalan di padang gurun 40 tahun. Padang gurun. Bukan jalan tol. Padang gurun. Anda bayang. Ada tiang awan, tiang api. Ya. Memimpin bangsa Israel. Nah ini janji Tuhan. Ada janji Tuhan bagi Yosua. Dia akan memimpin bangsa Israel. Ya iyalah. Seorang pemimpin dia harus melakukan pekerjaan dulu. Ada proses. Ya, tidak tiba-tiba kau diangkat jadi pemimpin, tapi kan Tuhan sudah menentukan kesuksesan Yosua karena dilihat. Ya. Dilihat proses untuk menjadi pemimpin. Tuhan tidak salah menunjuk Yosua, tidak salah karena dilihat Yosua ini memang sudah punya cikal bakal. Ya, sudah terlatih. Dia mampu memimpin bangsa Israel. Makanya Tuhan yakin. Dan Tuhan pilih. Engkau akan memimpin bangsa Israel. Menggantikan Musa. Nah itu kelebihannya. Ya dia diproses dong. Tentunya sebelum Musa meninggal. Yosua sudah punya sikap dan sifat dan karakter dan sepak terjangnya sudah terbukti. Yang berikutnya. Yosua tidak menyimpang. Jika Yosua tidak menyimpang, dia akan beruntung. Ayat yang ke-7. Jika Yosua tidak menyimpang, dia akan beruntung.
tentunya kita lihat Yosua tidak menyimpang, saudara. Menyimpang dari hukum Tuhan, tidak menyimpang dari larangan Tuhan. Ya, dia tidak melakukan itu. Dia tetap teguh, percaya kepada Tuhan. Dia tidak menyembah berhala. Dia tidak minta bantuan dari dewa-dewi. Kalau pada saat itu kan banyak orang, ya, masih menyembah dewa-dewi dan bikin dulu patung dari lembu. Itu Yosua tidak lakukan itu. Dia tetap teguh, dia percaya, dia tidak menyimpang pada hukum Taurat. Dia percaya itu, dia tidak langgar itu. Wah, luar biasa. Ya, pada hari ini sebagai hamba Tuhan saya mau katakan, kalau kita mau sukses, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Jangan coba-coba deh. Ya, jangan menyimpang, lurus saja, fokus pada Tuhan. Saudara akan diberkati, percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Yang berikutnya janji Tuhan. Jika Yosua berpegang pada firman-Nya, akan sukses dan beruntung. Nah ini, jika Yosua berpegang pada firman-Nya, ini saya hanya mengingatkan, jika kita berpegang pada firman-Nya, kita akan sukses dan beruntung. Bagaimana, saya akan sedikit gambarkan bagaimana orang-orang Israel, ya, pendidikan agama. Mereka dari kecil diajarkan agama. Ulangan 6 ayat 4-9 Anda boleh baca. Wis, luar biasa. Mereka sangat hafal dan melantunkan kitab-kitab para nabi. Ya, dia mampu menerjemahkan. Waduh, luar biasa. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang sukses dan beruntung. Kita lihat Israel menguasai dunia. Israel menguasai dunia sampai hari ini, saudara. Saya mau katakan bangsa yang paling terbesar adalah Israel. Bangsa yang diberkati karena mereka apa? Karena mereka berpegang pada firman Tuhan, Ya, berpegang pada firman Tuhan. Ini saja. Kalau saudara berpegang pada firman Tuhan, saya yakin Anda hidup kita juga sukses dan beruntung. Ya, saya sudah merasakan itu. Saya sudah merasakan, bukan hanya bicara saja, tapi saya sudah merasakan hidup dari firman Tuhan, kita akan sukses dan beruntung. Ya. Apa sikap terhadap tantangan dan rintangan Yosua? Wah, ini berapa kali firman Tuhan. Makanya saya tidak katakan tidak mungkin tidak ada ancaman, tidak mungkin Yosua berjalan mulus begitu, enggak. Pasti ada halangan, hambatan, tantangan, musuh ada. Sehingga Tuhan apa katakan? Tidak boleh lemah dan tawar hati. Nah ini, bagaimana Yosua menghadapi tantangan dan rintangan? Ya, tidak boleh lemah dan tawar hati. Tuhan beberapa kali kata, teguhkanlah hatimu. Jangan kau kecut, jangan tawar hati. Kenapa? Karena dia menghadapi tantangan tentunya. Menghadapi cobaan. Menghadapi musuh. Ya, jadi Tuhan juga ngomong apa adanya. Dan Tuhan katakan tidak boleh lemah dan tawar hati. Ya, ini saya mau mengingatkan kita kalau menghadapi ancaman seperti hidup kita pada hari ini, jangan jadi lemah dan tawar hati, saudara. Ya, tidak boleh. Karena menurut firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kalau imunitas kita mau tinggi, ya kita sukacita saja, percaya pada Tuhan. Jangan lemah dan jangan tawar hati. Sekalipun mungkin badanmu lemah atau kehidupanmu sedang tergoyahkan, kau jangan lemah dan jangan tawar hati. Percaya Tuhan akan memberikan pertolongan. Tapi tentunya saudara datang kepada Tuhan, jangan pasif. Harus aktif datang kepada Tuhan tentunya. Seperti Yosua tadi. Yang kedua, punya keberanian. Ya, kita harus punya keberanian dihadapi tengah ancaman gini, kita punya keberanian. Ya, kalau kita takut terus di kamar terus, ya kita nggak melakukan apa-apa, ya apa yang kita dapat? Ya. Nggak punya keberanian, kita diam saja. Waduh, ini repot, saudara. Ya, ada sekarang banyak umat. Saking takutnya diam saja, nggak melakukan apa-apa, itu juga nggak benar. Kita harus punya keberanian. Menghadapi hidup ini harus punya keberanian, tetapi bukannya konyol juga, saudara. Ya, Yosua dikatakan yang terakhir punya strategi dong. Nah, ini punya strategi, dia punya keberanian tapi ada strategi. Apa itu strategi? Langkah-langkah yang ditetapkan atau menetapkan langkah-langkah dengan metode yang benar untuk mencapai tujuan, ya, atau target. Itulah strategi. Makanya saudara, Yosua ya konyol, dia berani, ya, dengan tentunya ada strategi. Jadi dia tetapkan langkah-langkah, dia punya aturan main,
dengan metode yang benar tentunya. Nggak asal berangkat, nggak asal jalan, nggak asal keluar. Tapi punya metode dulu. Nah, setelah itu, apa sasarannya? Apa tujuannya? Sehingga dia untuk mencapai itu, apa yang menjadi kelemahannya? Apa yang menjadi kekuatannya? Ya? Apa yang menjadi strength-nya? Apa yang menjadi weakness-nya? Apa objektifnya? Apa yang menjadi targetnya? Nah, ini SWOT. Ya? Manajemen SWOT. Nah, ini perlu juga, saudara. Dia punya strategi. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Itulah bagaimana firman Tuhan pada hari ini. Kita belajar ketetapan Tuhan untuk kesuksesan Yosua. Kiranya kita meneladani apa yang dilakukan Yosua dari kitab Yosua pasal 1 ayat yang 1 sampai 9. Mari kita berani menghadapi kehidupan dan kita taat kepada perintah Tuhan, dan kita tidak boleh menyimpang ke kiri ke kanan, dan kita punya strategi. Tidak boleh lemah dan tawar hati. Pasti Tuhan memberkati, dan janji Tuhan ya dan amin. Bagi orang yang taat, setia kepada firman Tuhan, pasti Tuhan datang memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.